bahas mengenai kemungkinan Indonesia menuju era endemi COVID-19. Kita ketahui pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pelonggaran sejumlah aturan, diantaranya ada penggunaan masker di luar ruangan, hingga kemudian penerapan tes, dan juga pemerintah kemarin baru saja mengklaim bahwasanya setelah momen mudik Lebaran 2022 tidak ada kenaikan kasus COVID-19 secara signifikan. Sementara itu, apakah ini adalah kebijakan yang pas ataukah ini terkesan terburu-buru? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Yang pertama sudah hadir bersama kami secara virtual, ada epidemiolog dari Griffith University Australia, ada Pak Diki Budiman. Pak Diki Budiman, selamat malam waktu Australia, Pak Diki. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Yang kedua, hadir anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP, ada Pak Rahmat Handoyo. Pak Rahmat Handoyo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat Pak Diki, Mas Gilang, apa kabar? Sehat selalu. Baik, terima kasih kedua narasumber yang sudah bergabung bersama Panggung Demokrasi. Untuk Anda yang ingin beratensi, silakan bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Beberapa pilihan pertanyaan nantinya mungkin bisa akan disampaikan kepada para narasumber. Baik, saya langsung saja untuk memulai dari Pak Diki. Pak Diki, mungkin bisa dijelaskan dari sisi epidemiologi, apakah Indonesia dengan kasus COVID-19 saat ini, apakah bisa dikatakan sudah menuju endemi COVID-19, dan mungkin bisa dijelaskan secara yang bisa dipahami oleh masyarakat sebetulnya endemi ini pengertiannya seperti apa, Pak Diki? Ya, kalau merujuk indikator namanya level penyakit menular tuh kan ada 3 ya. Ada paling besar yang saat ini kita alami adalah pandemi, yang artinya ya sebetulnya pandemi itu epidemi atau wabah seperti KLB lah kalau kita di lokal ya, kejadian luar biasa, tapi yang skalanya global, mendunia gitu. Jadi, tapi yang namanya pandemi atau epidemi ya lonjakan, ada gelombang lah kalau kita gambarkan seperti kemarin ada gelombang Delta ataupun Omikron. Nah, itu yang sebetulnya tentu situasi yang buruk ya, baik dan berbahaya. Kemudian kedua, yang agak mending tapi bukan berarti bagus, itu endemi ya. Endemi itu ditandai dengan, kalau yang tadi pandemi epidemi jelas angka reproduksinya jauh di atas 1. Artinya berarti setiap orang bisa menularkan pada lebih dari 1 orang. Nah, kalau endemi dia itu paling tinggi angka reproduksinya 1, atau dia hanya bisa menularkan tidak lebih dari 1 orang, bahkan kadang tidak menularkan. Jadi tidak mesti kalau endemi itu ada yang sakit pasti menularkan, enggak. Seperti misalnya sekarang monkeypox nih, monkeypox kan dia endemi di Afrika. Itu kasusnya tidak mesti semua yang sakit monkeypox menularkan pada 1 orang, tidak. Ada yang memang dia nggak menularkan sama sekali. Itu yang membuat kenapa di status endemi ini penyakit-penyakit itu ya relatif stabil gitu, atau tidak ada peningkatan yang berarti, tapi ya tetap jadi beban karena yang meninggal akan tetap ada, yang juga sakit parah tetap ada. Jadi endemi itu buruk dan tidak boleh jadi target. Jadi dunia, negara-negara ataupun daerah di Indonesia jangan menargetkan COVID menjadi endemi gitu. Itu target yang tidak tepat dan harus kita perbaiki menjadi ya terkendali gitu penyakit. Nah, yang terakhir inilah yang disebut terkendali, inilah yang harus dicapai oleh semua jenis penyakit ya. Jadi sebetulnya narasi yang tepat ya, kebetulan ada Pak Rahmat dari DPR untuk bisa juga menyuarakan ini ke pemerintah bahwa kalau pemerintah mau mencapai target ya sama dengan penyakit lain, misalnya HIV terkendali, TB ya terkendali, tapi bukan berarti pengecualian COVID endemi, enggak seperti itu. Tapi yang menjadi kecenderungan mungkin ya salah kaprah ya di dunia adalah karena ingin ada pelonggaran, tapi sebetulnya Indonesia tanpa harus menjadi menetapkan status endemi atau apapun, pelonggaran kan memang bisa saja dilakukan dengan melihat situasi perbaikan. Nah, saat ini kita ini sebetulnya bukan hanya Indonesia, dunia sekalipun
ketika pandemi ini masih ada pun sebetulnya status persebaran wabah itu tetap dinamis antara 3 level tadi, endemi, epidemi, ataupun terkendali. Indonesia, ya harapannya ketika di masa transisi ini, semua wilayah di kita, kabupaten kota khususnya, diarahkan ke fase terkendali atau setidaknya endemi, yang angka reproduksi 1 itu. Sebetulnya sudah banyak yang sudah mencapai itu. Kita bisa lihat, tapi yang cukup solid memang datanya di aglomerasi atau daerah Jawa lah, Bali, apalagi Bali ya. Karena angka reproduksinya sudah di bawah 1, tes positivity rate-nya juga sudah jauh di bawah 5%. Ya itu sebenarnya secara faktual itu sudah level endemi, atau bahkan mungkin beberapa daerah sudah level yang terkendali, jangan-jangan gitu. Tapi ingat, karena ini bungkusnya masih pandemi, artinya ancaman kapanpun, dari manapun tetap bisa ada yang bisa merubah status itu menjadi lebih buruk. Atau yang tadinya sudah terkendali jadi seperti kemarin, kita kan akhir tahun lalu ya mulai baik, terus ada lagi Omikron kan berubah. Nah ini yang harus diwaspadainya. Selama statusnya pandemi, kita betul-betul harus jaga, dan adanya pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan pemerintah, disebut terlalu cepat, ya bisa dikatakan ya karena masalahnya statusnya masih pandemi. Disebut juga tepat, ya karena pemerintah punya pasti, karena melihat tadi, sebagian besar sudah terkendali. Jadi saya melihatnya, oke, itu adalah otorisasi pemerintah, tapi yang harus saya ingatkan adalah situasi pandemi ini sangat dinamis, sehingga masyarakat, pemerintah, semua pihak jangan sampai abai ya, karena ancamannya, apalagi varian sekarang terakhir ada BA4.1 yang bisa jadi lebih cepat menular, tidak menyebabkan kematian atau itu, tapi ya bisa meningkatkan kasus-kasus gitu. Baik, terima kasih Pak Diki. Artinya pemerintah ini harus berfokus pada pengendaliannya agar sampai ke terkendali, tidak hanya sekedar dari pandemi menuju endemi. Terima kasih. Saya ke Pak Rahmat Handoyo, kalau dari DPR melihatnya seperti apa Pak? Beberapa pelonggaran yang dilakukan pemerintah, kemudian klaim bahwasanya tidak ada kenaikan signifikan kasus COVID setelah Lebaran, apakah ini terburu-buru ataukah sudah tepat karena tadi disampaikan pemerintah ini sudah terkendali kasusnya? Ya, tentu yang pertama kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah ya. Karena kita bersama-sama pemerintah pusat, daerah, dan semua pihak, kita bisa melewati yang namanya libur Lebaran dengan situasi yang cukup relatif terkendali. Prasyarat yang terkendali itulah menjadi salah satu prasyarat utama pemerintah membuat satu bahasanya penyesuaian-penyesuaian lah. Lebih gamblangnya itu adalah pelonggaran-pelonggaran. Tentu pemerintah sudah melakukan suatu kajian, masukan, dan semua pihak termasuk epidemiolog ya. Nah, persoalan nanti apakah terburu-buru atau tidak dari sudut pandang mana. Nah, saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Diki ya. Saya setuju sekali bahwa bahasa yang lebih nyaman dan pas itu adalah kita terkendali. Kenapa saya sampaikan begitu? Di beberapa kali kesempatan juga menyampaikan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan. Kenapa kalau kita berkaca ke soal pandemi kan global. Betul yang disampaikan oleh Pak Diki ya, bahwa saat ini kan masih dinamis. Kita harus berkaca dari luar negeri. Amerika sekarang 100.000 loh bulan Mei ini per hari. Taiwan 70.000 per hari, yang tadinya relatif cukup bagus ya. Kemudian Afrika Selatan mendekati 10.000. Artinya apa? Bahwa ini masih sangat dinamis. Dan berkaca dari kemarin, apalagi kita kemarin sudah relatif bagus, kemudian naik lagi dengan ada Omikron. Nah, terlebih tadi sampaikan dan kita ketahui bersama ada kewaspadaan kita yang harus kita tingkatkan ketika kita relatif bagus, relatif baik ketika dalam rangka pengendalian sampai saat ini. Ternyata ketika di daerah atau di negara tetangga, kemudian negara-negara sahabat yang komunikasi atau rutinitas kita perjalanan itu sangat tinggi, saya kira rawan juga. Artinya memang kita tentu apa yang disampaikan oleh pemerintah itu memang ya, saya memahami suasana batin pemerintah termasuk juga suasana batin kita semua ya. Memang pelonggaran-pelonggaran ini dalam rangka tidak sebatas ansih dari sisi kesehatan, tetapi bagaimana kita memberikan satu membuka opportunity terhadap kehidupan, terutama menyangkut ekonomi.
Namun demikian selalu saya wanti-wanti bahwa saat ini masalah pandemi masih sangat dinamis. Meskipun saat ini kita bersama-sama bergotong royong bisa mengendalikan relatif cukup bagus sehingga dilonggarkan, jangan terus kemudian bereforia. Apalagi yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa saat ini diberikan satu kelonggaran dalam bentuk tidak wajib bermasker di muka umum, tetapi kita harus tetap benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan saran-sarannya, dengan ada yang komorbid, kemudian ada yang berisiko tinggi. Saya kira lebih baik adalah meskipun tidak wajib menggunakan masker, lebih baik dalam rangka saat ini benar-benar belum terkendali secara nasional, saya kira lebih baik tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Terlebih yang disampaikan oleh Pak Diki betul bahwa suasana pandemi saat ini masih sangat-sangat dinamis. Terlebih kalau karakteristik virus ya, kalau saat ini virus itu memang begitu bermutasi semakin cepat penyebarannya, penularannya mungkin barangkali tingkat resikonya juga semakin rendah. Itu yang kita harapkan bersama. Tapi kan kita nggak tahu maunya virus seperti apa gitu. Walaupun karakteristiknya itu cepat menular, tapi kadang-kadang juga jangan sampai amit-amit jangan sampai resikonya tambah tinggi, tetapi kalau melihat sejarah ya relatifnya juga akan semakin turun resikonya. Artinya gini Mas Gilang, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saya kira kita bisa pahami. Kalau bicara soal apakah terburu dan tidak, ya tinggal bagaimana kita mengajak kepada masyarakat, kita mengedukasi, mensosialisasikan bahwa ingat suasana di dunia termasuk di Indonesia masih dinamis. Berkaca di negara lain yang tadinya bagus bisa naik kembali. Nah, itu yang menjadi perhatian kita bersama. Baik, itu, Pak Rahmat, kalau tidak salah hari Senin kemarin DPR juga ada rapat ya dengan Kementerian Kesehatan terkait hal ini. Kira-kira poin-poin yang didapatkan dalam rapat tersebut apa saja, Pak Rahmat? Ya, saya kira kita dorong kepada pemerintah dan kita sepakati meskipun kita juga paham terhadap proses menuju bahasa yang lebih sederhana dengan masyarakat ya, dari pandemi menjadi endemi. Nah, proses itu agar kita tetap tidak lengah, satu. Yang kedua, tetap kita tingkatkan tracing dan testing. Dan yang paling penting juga kita tingkatkan surveillance kita, pemantauan pemerintah terhadap situasi dan kondisi di seluruh daerah ya. Dan yang paling penting kita juga mengedukasi kepada masyarakat untuk melakukan satu testing pribadi ya, dengan ada komunikasi dengan fasilitas-fasilitas kesehatan sehingga ketika dirasa masyarakat itu ada satu tanda-tanda yang mengarah atau yang mirip dengan COVID, saya kira juga langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Artinya apa? Swadaya masyarakat juga dibutuhkan. Begitu. Kalau intinya kita dorong kepada pemerintah untuk mengedukasi, protokol kesehatan tetap kita gunakan, kemudian juga kita tingkatkan saudara kita, warga kita yang belum vaksin itu menjadi salah satu kata kunci karena vaksinasi yang sudah lengkap dan booster menjadi salah satu senjata kita dalam rangka untuk menangkal atau memberi penguatan daya tahan tubuh kita melawan COVID-19. Mas Diki. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, kalau dari data pemerintah ini kan banyak yang meragukan seperti itu dari segi testing, tracing beberapa waktu lalu di saat tinggi-tingginya pandemi. Bahkan Kementerian Kesehatan juga sempat berstatement bahwasanya yang terkena COVID ini dari data yang dilaporkan ini bahkan sampai 4 atau 8 kali lipat dari yang terlaporkan seperti itu. Lantas bagaimana Anda melihat kemudian pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data-data tersebut? Apakah ini efektif, Pak Diki? Ya, bahwa ada kekurangan atau masalah manajemen data ini memang jadi masalah klasik ya, tapi setidaknya kita bisa melihat dari indikator keparahan. Indikator keparahan ini antara lain dari berapa yang masuk ICU, berapa yang meninggal. Walaupun ini tentu jangankan di Indonesia ya, negara maju sekalipun ada gaps ya, walaupun makin kuat itu gapnya makin sempit ya. Ini yang terlihat dengan rilis data kematian misalnya SSD dari WHO yang memperlihatkan ya negara berkembang miskin itu paling jomplang gapsnya ya, antara yang dilaporkan dengan yang diestimasikan WHO. Nah, ini tentu artinya perlu jadi pelajaran untuk kita ke depan memperkuat sistem manajemen data itu dari mulai tentu
pencariannya sendiri yang artinya sumbernya kan dari testing antara lain dan tracing. Nah, hanya saya bisa memberikan pernyataan bahwa ini relatif aman, ada pelonggaran, karena saya sering juga diminta nih beberapa menteri misalnya. Saya melihat juga tren global. Itu ya tadi yang disampaikan Pak Rahmat. Kita nggak bisa sebagai negara, kita perlu melihat data global. Karena kenapa negara-negara maju itu tidak jadi rujukan? Sebetulnya bukan keberhasilan dianya sih, tapi setidaknya tren datanya itu bisa kita lihat. Karena penyakitnya sama. Penyakitnya sama. Manusia ini relatif sama juga. Semua ada AC2 reseptor dan lain sebagainya. Nah, tren itulah yang bisa jadi rujukan bahwa antara lain begini, bahwa sekarang namanya infeksi COVID-19 atau penyakit COVID-19 ini, trennya itu kasus infeksinya bisa meningkat memang. Bisa, tadi disampaikan, bisa lebih tinggi daripada Delta. Karena apa? Angka reproduksi Omikron ini dan turunannya ini mendekati 10. Jadi wajar kalau tinggi. Kecuali kalau deteksi dininya rendah, ya memang tidak akan terlihat. Tapi kabar baiknya adalah angka kesakitannya jauh lebih menurun seiring dengan landscape imunitas dari vaksinasi yang juga dan terinfeksi yang juga jauh lebih tinggi. Kemudian juga indikator atau kasus kematiannya juga jauh lebih menurun. Itu juga dampak dari masalah imunitas yang sudah terbangun. Nah, artinya sebetulnya saya sudah sampaikan juga pada pemerintah dan nanti mohon Pak Rahmat juga mengingatkan ya pada pemerintah, terutama pemerintah daerah. Kita sudah nggak bisa menyamakan melihat kondisi saat ini dengan disamakan indikatornya ketika pandemi baru terjadi atau 2 tahun kemarin. Karena kasus infeksi tidaklah akan menjadi urgensi untuk dilihat. Bukan tidak penting ya, tapi karena sudah terbangun vaksinasi, maka potensi long COVID jauh menjadi rendah. Kemudian gejala udah jarang ada. Nah, artinya yang harus kita lihat indikatornya adalah keparahan dan juga kematian. Karena kalau 2 indikator itu menunjukkan ada tren peningkatan, ini hal yang sangat serius dan harus ditindaklanjuti, dicari tahu apakah ada perubahan karakter atau jangan-jangan ada varian baru. Baik. Jadi ini ada perubahan indikator yang kita amati di tahun ketiga ini. Di tengah ada pelonggaran-pelonggaran itu, sehingga bahwa data-data ini memang ada plus minus, ya apalagi kita kan bicara daerah-daerah yang berbeda sekali. Tapi setidaknya kalau kita langsung saja pada indikator kunci, itu yang sedikit banyak akan membantu meng-guide apa aman tidak atau memonitor progres dari kebijakan yang dipilih oleh pemerintah. Baik, Pak Diki, dalam sebuah pernyataan Anda sempat menyampaikan perihal siklus 4 bulanan COVID-19. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa siklus 4 bulanan COVID itu? Jadi saya sempat mungkin pertengahan tahun lalu diminta WHO juga salah satu ya, bukan hanya saya, untuk memberikan masukan kira-kira gimana nih dunia indikatornya apa kalau bisa kita keluar dari situasi pandemi atau status pandemi. Nah, salah satu dari 4 kalau nggak salah kriteria atau indikator yang saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa mengukur atau memprediksi tren siklus gelombang dari COVID-19. Nah, siklus ini sebenarnya belum bisa kita jawab itu antara apakah ini akan setahun sekali atau 2 kali atau bagaimana. Tapi sejak awal pandemi sampai sekarang itu ada tren dulu 2 bulanan jeda antara gelombang 1 dan berikutnya ini lihat secara global ya. Ada 2 bulanan siklusnya, terus meningkat lagi, nanti turun, nanti meningkat lagi setelah 2 bulan. Terus bergeser jadi 3 bulanan dan terakhir ini 4 bulanan. Nah, ini pun harapannya makin panjang gitu, dan selain makin panjang intervalnya, jedanya juga makin kecil gelombangnya. Itu prediksi dan harapan kita gitu. Nah, jatuhnya 4 bulan itu ya Juni. Gitu. Makanya ketika ditanya dampak mudik dan arus balik, saya menyampaikan kita harus agak sabar lihat nih di Juni. Juni aman juga,
Ya, dan itu harapan kita. Tampaknya ini memang kita sudah semakin mendekati akhir pandemi gitu. Nah, selain ada indikator lain seperti varian, kemudian surveillance dan lain sebagainya. Nah, bicara yang siklus inilah yang kita akan karena ini kan penyakitnya baru, jadi ya kita mau nggak mau waktu yang menjawab gitu. Nah, itu yang sayangnya Juni baru mau datang nih ya. Mudah-mudahan prediksi saya sih ada, tapi kecil terus ke pinggir gitu, Pak Rahmat juga ya saya sampaikan. Jadi ke pinggir tuh ke daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah atau buruk gitu. Nah, tapi di aglomerasi kota-kota yang udah bagus nggak kelihatan, gelombangnya udah nggak kelihatan. Nah, tapi kan bagaimanapun, nah Pak Rahmat juga sebagai wakil kita harus lindungi kan semua wilayah di Indonesia. Bagaimanapun itu misalnya di Papua, di mana pulau terpencil itu warga negara kita. Nah, itu yang nanti harus dilihat, dipastikan mereka akhirnya juga tidak terdampak. Baik, terima kasih Pak Diki atas penjelasannya. Saya kembali ke Pak Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, berbicara mengenai regulasi ya, ini kan ada juga, dulu pemerintah menyampaikan bahwasanya selama status pandemi, ini PPKM akan terus diberlakukan. Nah, ada juga beberapa isu, ini katanya PPKM akan dihapuskan. Apakah betul seperti itu? Atau seperti apa tanggapan dari Komisi 9 DPR, Pak Rahmat? Ya, kebetulan ini menjadi salah satu isu yang saya angkat ketika kemarin rapat dengan pemerintah ya. Karena saya juga termasuk yang cukup kaget ketika ditanya banyak media bagaimana sikap saya terhadap rencana pemerintah untuk menghapus PPKM. Ya, alasan pemerintah saya kira masuk akal ya ketika pandemi terkendali, kemudian ya otomatis kan logikanya kan bisa dibuka. Cuman persoalannya kan ditanya kapan waktunya. Nah, saya kira saya juga cukup lega ketika saya memberikan wanti-wanti kepada pemerintah, kita tidak perlu buru-buru, asas kehati-hatian, kita juga harus tahu suasana batin rakyat, tetapi kita juga harus tahu perlindungan rakyat juga yang utama. Karena kita juga melihat data statistik, data global kan ada juga loh, gelombang itu seperti rekaman jantung naik turun. Kita termasuk yang bersyukur, mohon maaf tadi kalau salah dikoreksi ya. Kemarin kalau melihat data yang di luar negeri dengan kita itu, kita termasuk yang begitu Delta baru Omicron. Kalau yang di beberapa negara kan seperti jantung itu, naik turun. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Kalau bahasa buru-buru, saya lebih bijak, lebih baik kita waspada, lebih baik hati-hati, kita benar-benar kita sampaikan kepada masyarakat. Apalah artinya PPKM, tetapi paling tidak PPKM menjadi salah satu senjata utama kita kan, dan terbukti efektif kan, dan mendapatkan apresiasi dari beberapa negara bahwa memang PPKM menjadi salah satu kita untuk mengendalikan COVID-19. Cuman suasana batin secara psikologis, Mas Diki, ketika saat ini relatif terkendali, tetapi masyarakat nggak tahu kan, belum banyak tahu bahwa di negara lain terjadi gelombang tiba-tiba naik kembali gitu loh. Nah, jangan sampai serta-merta ketika PPKM dihapus atau dihentikan, diganti dengan program baru, ada pandangan dari masyarakat, tuh PPKM dihapus nih. Jadi pandemi sudah tidak ada nih. Nah, inilah yang menimbulkan satu shock psikologi dari masyarakat sehingga terjadi euforia yang berlebihan, kemudian terjadinya satu aktivitas yang tanpa sama sekali protokol kesehatan. Ya, ini yang kita khawatirkan. Karena ingat ini masih sangat dinamis dan saya cukup lega, terima kasih kepada pemerintah yang menjawab peringatan dan masukan dari saya. Pemerintah akan menyampaikan kita tidak dalam waktu dekat dan tidak dalam waktu buru-buru juga untuk menghapus. Kalau soal wacana boleh, tetapi ketika sudah menjadi konsumsi publik tentu perlu kita luruskan. Harus kita sampaikan ke masyarakat. Tentu apa yang dilakukan itu adalah pasti ada pertimbangan. Tetapi ketika memang itu belum memungkinkan, lebih baik kita harus hati-hati, tidak perlu terburu-buru. Kalau dari sisi politiknya begitu, Mas Gilang. Baik, berarti menurut Anda selama status pandemi ini belum dicabut, alangkah baiknya pemerintah tetap memberlakukan PPKM. Seperti itu, Pak Ahmad? Ya, saya kira tidak apa-apa itu, apalagi benar-benar kalau mau jadi endemi, yang penting bahasa kita adalah terkendali. Terkendali tidak hanya di Indonesia loh ya, secara kewilayahan kita ya, regional kita. Karena ingat kita bagus, negara tetangga itu meledak ya kita juga akan terancam juga gitu loh. Artinya memang pandemi itu tidak hanya berbicara keindonesiaan. Pandemi itu seperti yang sampaikan oleh Pak Diki, seluruh global kan, seluruh masyarakat ya. Kalau kita luar biasa, kemudian tetangga kita banyak yang terjadi keningkatan yang signifikan,
kita juga terancam juga. Karena kita kenapa memang kita masuk juga dari luar negeri kan? Artinya memang kita melakukan satu kegiatan, satu program itu harus sesuai dengan situasi yang di lokal maupun secara global, terutama di daerah yang sering kunjungan antara mitra Indonesia dengan negara sahabat itu terjadi mobilitas yang sangat tinggi begitu. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki ini menanggapi beberapa komentar dari warganet ya, atau tribuners yang menyaksikan ini. Ini belum selesai pandemi COVID-19, tapi dunia bisa dihadapkan dengan beberapa penyakit. Kemarin hepatitis akut misterius, kemudian ada virus Hendra dari Australia, dan juga monkeypox atau cacar monyet seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini perkembangannya, terutama cacar monyet ini, Pak Diki, yang kemudian menjadi perhatian publik? Ya, ini sekali lagi mempertegas ya bahwa secara sains sebetulnya sudah disampaikan jauh hari bahwa dunia ini makin rentan, makin rawan. Akibat apa ya? Sebenarnya pola perilaku manusia sendiri ya. Baik itu secara individu maupun negara gitu, yang artinya resources alam kita ini. Ini Google saya jadi hidup ya. Jadi resources alam kita ini rusak gitu. Karena apa? Karena batas antara pemukiman dengan alam liar makin dekat, dan bahkan banyak akhirnya habitat ini rusak. Dan ingat, mayoritas potensi lompatan virus yang menjadi wabah ke manusia itu asalnya dari hewan liar. Dan ketika hewan itu punah, virusnya nggak punah. Virusnya nyari mangsa atau host baru, dan itulah yang disebut dengan spillover atau zoonotic virus yang akhirnya menjadi salah satunya SARS-CoV-2 ini. Gitu. Nah, di antara sekian ini sebetulnya yang sudah mengintai banyak sekali, bahkan terakhir di dalam diskusi tadi 10 ribuan yang bisa menunggu waktu untuk lompat. Nah, masalahnya adalah dalam daftar potensi pandemi berikut itu banyaknya bukan novel virus ya namanya, atau bukan virus baru, tapi yang ada termasuk misalnya Nipah virus, ataupun yang ada sekarang flu, ataupun misalnya monkeypox sendiri ya misalnya. Nah, ini walaupun untuk jadi pandemi perjalanannya panjang, tapi setidaknya situasi pandemi ini memperlihatkan bahwa kita ini dalam kemampuan mendeteksi masih sangat lambat ya, dunia ya, bukan hanya Indonesia, dunia. Dan kemudian juga dalam situasi yang sedang hangat-hangat begini, telinga, mata, terutama negara-negara maju ini meningkat deteksi mereka, surveillance mereka. Nah, ada saja perubahan itu terdeteksi. Nah, inilah yang sekarang terdeteksi nih, monkeypox, terdeteksi hepatitis dan lain sebagainya, termasuk di sini sekarang terakhir ada polio dan juga campak di Jepang ya. Polio di Malawi misalnya. Ini ada tanda baik dari artian bahwa deteksi dini meningkat. Tanda pesan buruknya adalah kita masih rawan. Dan karena ini situasinya pandemi, mau nggak mau, para peneliti harus juga melihat korelasinya dengan dampak dari pandemi itu. Apakah ini ada kaitan langsung atau tidak langsung dengan COVID-19? Yang bisa menjawab tentu nanti hasil penelitian. Nah, karena ada teori yang mengatakan, oh ini ada penurunan fungsi imunitasnya misalnya, ada disfungsi, sehingga itu yang hipotesa di hepatitis ataupun bangkitnya beberapa penyakit lain. Nah, tapi tentu semua itu tidak terjadi kalau kita tidak abai, kita tetap berpola hidup bersih sehat, kita tingkatkan harmonisasi kehidupan kesehatan hewan, manusia dan lingkungan, termasuk yang meningkatkan deteksi dini itu sehingga nggak menyebar cepat seperti halnya monkeypox ini ya. Karena banyak sebetulnya PR. Nah, sekali lagi di sini juga ada Pak Rahmat ya. PR kita baik itu secara global, nasional, lokal yang belum selesai. Apalagi ketika pandemi dicabut, jangan dianggap bahwa semua selesai. Tidak, masalahnya bahkan ada yang mungkin baru muncul karena selama pandemi ini
saya melihat program imunisasi atau vaksinasi ya, yang diberikan pada anak itu menurun capaiannya. Nah, ini mungkin nanti Pak Rahmat juga bisa mengingatkan pemerintah untuk segera mengejar ini karena potensi KLB-nya akan banyak, gitu. Seperti difteri salah satunya, terus juga masalah polio dan juga campak terutama untuk Indonesia. Selain TB sendiri yang juga angka drop out-nya meningkat. Nah, artinya ya mau nggak mau saya harus sampaikan berita tidak baik ini bahwa memang PR kita banyak, dan itu ya karena masalahnya ini bukan hanya di era ini, dari sebelumnya gitu, panjang perjalanan panjang. Dan ini membutuhkan kolaborasi, ya tidak bisa juga hanya Indonesia saja sepakat. Mumpung kita ketua itu, makanya G20, ASEAN, nah itu kesempatan kita dorong kolaborasi global. Baik, perlu kolaborasi global untuk menghadapi permasalahan yang juga memungkinkan untuk menjadi masalah global. Baik, saya ke Pak Rahmat Handoyo. Pak Rahmat Handoyo, untuk menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Diki, ada beberapa bisa dikatakan ancaman seperti itu ya terkait kesehatan, kemudian banyak sekali yang menjadi perhatian, ada kemudian difteri, polio, campak, monkeypox dan sebagainya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan dalam menghadapi ini? Era semakin banyak penyakit-penyakit yang mungkin akan bermunculan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Diki itu sudah mendapatkan masukan juga saya dari beberapa epidemiolog ya. Hati-hati nih Pak Rahmat ini ya, ke depan ini berbasiskan virus maupun berbasis bakteri akan muncul gitu loh. Belum 10 tahun loh kita ini dari flu H1N1 kemudian flu Singapura terus kemudian ini kan artinya ke depan tuh bisa aja muncul meskipun skalanya tidak sebesar pandemi COVID-19 ya. Artinya memang ada dua hal yang ingin saya sampaikan terhadap situasi masukan dan nasihat dari Pak Diki terhadap kita ya menghadapi ancaman-ancaman penyakit-penyakit yang berbasiskan virus maupun bakteri ya. Yang paling utama adalah kita selaku bangsa kita dorong pada pemerintah untuk ya memperkuat dirinya lah gitu, berkoordinasi dengan WHO udah otomatis ya, bekerja sama dengan global seperti G20 nanti juga menjadi satu musuh bersama, menjadi keprihatinan bersama untuk bersama-sama bergotong royong ya. Ini adalah masalah bersama yang harus kita pikul bersama-sama seluruh G20 termasuk seluruh dunia di bawah koordinasi dengan WHO. Nah, kepada pemerintah kita juga dorong kita meningkatkan surveillance apapun itu penyakitnya, tidak hanya sebatas monkeypox yang kekinian, kemudian hepatitis akut. Saya kira kita dorong jangan sampai kita kecolongan lah gitu ya. Termasuk kita juga bagaimana kita mengoptimalkan peran sumber daya manusia kita yang kita nggak kalah, termasuk hal yang sepele yang menguras dolar kita ya, yaitu apa itu vaksin itu. 100% impor baru Agustus nanti. Itu pun kalau sudah sesuai dengan harapan kita vaksin merah putih. Artinya apa? Memang kita dorong dan kita perkuat anggarannya agar penelitian, survei maupun surveillance di bidang kesehatan kita perkuat. BRIN udah ada, saya kira nanti kita akan dorong juga agar anggaran-anggaran yang berbasiskan kesehatan untuk bisa optimalkan. Ya saya kira ketika ada satu penyakit apapun kita deteksi dini, kemudian penelitian juga lebih dini. Ketika ada potensi kenaikan, ya saya kira kalau penelitian level laboratorium kan tidak terlalu besar. Penciptaan vaksin itu akan ratusan miliar ketika sudah memasuki fase klinis 1, 2, dan 3 itu baru ratusan miliar. Tetapi kalau berbasiskan laboratorium tidak sebesar itu yang paling utama. Nah, kedua bagi masyarakat nih. Kepada masyarakat saya kira pola hidup sehat, gerakan masyarakat hidup sehat menjadi salah satu kata kunci sekarang ini kan. Karena apalagi dengan ada satu protokol kesehatan, satu aksi, tetapi beberapa penyakit bisa kita hadang, bisa kita lewati atau bisa kita antisipasi. Ini menjadi salah satu budaya baru. Kalau di negara yang lain, kalau boleh saya setir di Jepang itu protokol kesehatan kalau bermasker sering sekali setiap ketika keluar rumah ya, ketika ada musim-musim tertentu mereka bermaskeran, itu menjadi salah satu kita budayakan, sosialisasikan bahwa gerakan hidup masyarakat menjadi satu kebutuhan sekarang ini. Dan yang terakhir saya kira yang menyambut Pak Diki ya, memang kita ikut prihatin ya, tapi saya paham ketika pemerintah kemarin secara resmi menyampaikan terjadi outbreak ya, terjadi kenaikan penyakit-penyakit anak-anak yang memang karena kita tidak vaksinasinya terlalu ya karena takut ke rumah sakit.
Sehingga vaksinasi atau imunisasi dasar yang mestinya harus diselesaikan ternyata begitu banyak, capaiannya rendah sekali. Dampaknya kan ke kesehatan. Nah ini salah satu kita edukasi kepada masyarakat, kita nggak perlu takut ke rumah sakit karena saat ini masalah cukup relatif terkendali. Ayo berbondong-bondong untuk ke fasilitas kesehatan demi anak kita, demi masa depan anak kita, untuk kita ajak untuk imunisasi dasar, vaksinasi dasar agar kesehatan semakin baik. Intinya, Mas Gilang, kita edukasi, kita sosialisasi gaya hidup baru, perilaku hidup sehat itu menjadi salah satu kebutuhan untuk apapun segala penyakitnya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Rahmat Handoyo. Baik, sebelum saya tutup program ini, saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Dari Pak Diki terlebih dahulu. Bagaimana Pak Diki, apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah agar pandemi COVID-19 ini tidak hanya berstatus endemi, tetapi bisa betul-betul terkendali? Silakan Pak Diki. Ya, sekali lagi pandemi ini harus menjadi pelajaran, ya, pembelajaran dari setiap pihak, ya, dan bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat, ya, bahwa kita sudah tidak bisa seperti dulu lagi gitu. Jadi aku bukan seperti yang dulu lagi itu memang berlaku, ya, dan dunia bukan tidak bisa seperti yang dulu lagi, karena kalau itu terjadi kita makin mendekatkan lagi pada ancaman pandemi berikutnya, sehingga perilaku yang katakan sekarang sudah diangkat, ya, mandatori atau kewajiban masalah masker, sebetulnya masa transisinya adalah adanya pergerakan atau pergeseran yang tadinya wajib itu menjadi sukarela, gitu. Karena itu didasari oleh tanggung jawab. Jadi kemandirian dalam memutuskan yang terbaik untuk dirinya dan lingkungan keluarganya itu harus yang dibangun. Dan di sini ada peran pemerintah juga untuk membangun literasi. Dan selain itu, di aspek lain pemerintah, terutama kita menyadari dalam pandemi ini gap antara Jawa, luar Jawa, antara aglomerasi dan non-aglomerasi ini terlihat nyata, dan itu adalah PR pembangunan yang harus kita persempit gitu, karena masalahnya adalah ancaman ke depan bisa timbul jauh lebih cepat dan menyasar pasti kelompok-kelompok yang rawan dan bermarginal, dan oleh karena itu penguatan sistem kesehatan menjadi hal yang harus dikejar. Baik, terima kasih Pak Diki Budiman. Terakhir dari Pak Rahmat Handoyo, mungkin ada sedikit tambahan, Pak? Ya, saya sedikit saja. Memang saat ini kita relatif terkendali, iya. Ada penyesuaian, iya. Tetapi ingat yang disampaikan oleh Pak Diki dan kita semua juga, ya, bahwa meskipun kita relatif terkendali, ya, tetapi kan secara global, termasuk kita barangkali, ya, bahwa pandemi ini masih sangat dinamis. Artinya dinamis, ya, sewaktu-waktu masih bisa menjadi proses kenaikan. Nah, untuk itu saya kira kita bukan menjadi hanya sebatas tanggung jawab pemerintah saja, tapi sebuah kebutuhan bahwa kesehatan adalah kebutuhan kita bersama, saya kira menjadi tanggung jawab pemerintah juga, tapi juga yang paling utama saya kira tanggung jawab dari masyarakat juga. Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah betul dalam rangka untuk memberikan suasana batin masyarakat, memberikan penyesuaian, tetapi ketika ada penyesuaian pelonggaran ini, ayo kita bertanggung jawab bersama-sama. Saya percaya kalau ada penyakit-penyakit kita serahkan pemerintah, karena pemerintah sebagai panglima tempur melawan apapun penyakitnya dan memberikan rasa perlindungan kepada masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat ya kita ikuti nasihat dari pemerintah, ya, dengan pola hidup sehat, gerakan masyarakat hidup sehat, saya kira menjadi salah satu kata kunci untuk melawan dan menangkal segala penyakit di kemudian hari. Begitu, Mas Gilang. Baik, terima kasih Pak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI dan juga pakar epidemiologi dari Griffith University Australia, ada Pak Diki Budiman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, demikian Tribuners perbincangan menarik dalam program Panggung Demokrasi edisi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube tribunnews.com. Saya Gilang Putranto, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.